Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada bagian ketiga mengenai cara membuat aplikasi sistem pendukung keputusan dengan kode editor. Pada bagian ini kita akan bahas mengenai pembuatan view dan file-file view dan fungsi controllernya, pengubahan fungsi controllernya. Baik, kita bahas ulang sebentar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana membuat controller untuk berbagai kebutuhan pengelolaan tabelnya, mulai dari kita membuat controller untuk pengguna, kemudian kita membuat controller untuk atribut, kriteria, dan terakhir kita membuat controller untuk rating kecocokan. Maka kita akan membuat file-file view di sini, file-file view yang di baris 24-nya masing-masing, mulai dari file view register untuk mendaftarkan pengguna baru dari aplikasi ini, kemudian file view atribut untuk pengelolaan tabel atribut, dan file view untuk pengelolaan kriteria, serta file view untuk pengelolaan tabel rating kecocokan. Pada pembuatan file view ini yang akan kita pelajari di bagian ketiga ini, tidak semua kolomnya kita masukin karena nanti ada beberapa kolom yang pengisiannya dari proses perhitungan simple additive acting-nya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apa yang kita lakukan pada template SB admin itu sudah tersedia file untuk forum namanya register.html. Ini kita upload atau kita copy ke folder spk application view, lalu kita ubah namanya menjadi register.php. Selanjutnya apa? Selanjutnya nanti kita akan buang bagian header dan footernya karena kita sudah buat di bagian terdahulu, kecuali nanti kalau ada bagian-bagian yang memang dibutuhkan, maka nanti bagian itu kita masukkan di bagian bawah dari file view-nya. Oke. Kemudian ada yang kita ganti lagi, nanti atur metode dan action dari elemen formnya. Sekarang kita akan upload file register HTML dari template yang kemarin kita simpan di desktop. Kita upload file. Kita buka di desktop. Kita buka hasil ekstrak SB adminnya, kemudian kita cari file bernama register HTML. Ini kita open, kita upload, selesai ya. Nah, ini kita buka, kita edit, buang bagian dari baris 1 sampai nanti ada bagian nah ini dia bagian BG container ya. Body kelasnya kita buang karena kita sudah nyimpan ini di header ya. Oke, ini kita buang, delete. Nah, oke, kemudian bagian bawahnya ini kan juga sudah ada di footer, maka ini kita buang baris 63 ke bawah. Nah, ini dibuang. Oke, kalau sudah kita simpan, kemudian kita ganti ganti yang mana? Nah, kita ganti bagian dari forum, elemen forumnya ini nanti kita ganti. Ini di baris 13 sekarang ya. Setelah kita ganti ada forum class user, ini kita tambahkan apa? Kita tambahkan metode sama dengan titik 2 post ya, post, kemudian actionnya kita akan memanggil model ya. Jadi kita akan memanggil model atau manggil ke forum ya. Nanti manggil ke model itu pengguna, metodenya adalah buat user baru ya. Nah, ini oke, itu yang pertama. Kemudian kita mengganti dan menghilangkan bagian yang tidak kita butuhkan. Di sini kita tidak membutuhkan ini
register dengan Google. Kemudian juga kita tidak butuhkan ini register with Facebook, ini kita buang, buang. Jadi di blok, dibuang ya. Ini kita blok, buang. Kemudian kita tidak butuhkan juga ini forgot password dan already, ini nggak usah, kita buang juga. Nah, ini kita buang. Oke, jadi rapi ya. Nah, selanjutnya bagian elemen inputnya kita atur mulai dari bawah dulu juga boleh. Ini kita nggak pakai login HTML dengan href, tapi kita menggunakan input type ya. Ini kita ganti dengan input type sama dengan submit. Kemudian kelasnya biarin. Nah, ini kita tambahkan dengan name-nya ini kita tambahkan B simpan, kemudian value-nya. Nah, value-nya bukan register account, tapi value-nya kita indonesiakan buat atau simpan ya, simpan pengguna baru. Nah, simpan pengguna baru. Oke, nah ini kita buang sisa angkornya sampai ke baris bawah ini. Oke, selesai bagian yang itu. Kita naik ke atas. Elemen yang kita buang juga adalah elemen last name. Ini kita nggak pakai sebelum kita ganti elemen last name. Div class-nya kita ganti menjadi div class form group. Oke, bagian div class SB ini kita buang ya, kita buang. Selanjutnya kita turunkan ini, kita turunkan ya, kita rapiin ya. Rapiin. Nah, kayak begini. Oke, div-nya. Nah, yang ini kita buang. Ini kita buang ini. Nah, ini kita buang juga. Iya, div class from grupnya sudah ada. Biar rapi, ini kita buang. Kita nggak pakai itu ya. Nah, ini juga kita buang. Oke, kemudian ini kita simpan ya. Kemudian kita buang juga bagian yang ini ada gambar anjing di sini. Ini kita buang juga. Kita buang juga ini. Oke, nah, menjadi kayak gini dia. Kemudian ini create akun kita ganti menjadi input pengguna baru. Oke, sudah selesai. Oh ya, tadi yang input type-nya belum dikasih nama ya. Name-nya kita kasih nama ID pengguna sesuai dengan yang di database ya. Kemudian form group yang berikutnya email nggak kita pakai, ini nggak kita pakai email. Kemudian ini kita buang ya, emailnya kita buang. Oke, form group row-nya kita ganti lagi jadi form group. Kemudian SB-nya kita ganti, ya, passwordnya kita buat dua ini ya. Yang name yang ini kita ganti dan kita nambahkan dengan name-nya password. Nah, ini juga kita buang. Kita ganti dengan tipenya juga sama password, tapi kita name-nya beda. Name-nya ini adalah konfirmasi password, supaya nanti kita cek yang di entry oleh user
benar-benar password yang dia buat. Oke, ini kita rapiin. Ya, nah kemudian ini div-nya kita buang ke sini juga. Oke, ya masuk. Oh, ini kependekan. Oke, kita turunin deh. Kita turunin. Nah, ini kita ganti repeat password boleh ya. Ulangi ketik passwordnya. Ulangi ketik passwordnya. Oke, nah tombol simpannya sudah, div-nya udah. Nah ini ya, inputnya sudah. Kemudian ini kita simpan, simpan. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan tabel di bagian bawah ini. Jadi bagian bawah ini nanti kita masukin tabel. Komponen tabelnya dari mana? Komponen tabelnya kita ambil dari tabel HTML ya. Ini kita simpan dulu, kita close. Selanjutnya kita upload tabel HTML dari tem SB admin kita cari mana dia. Nah ini dia ya, tabel HTML kita upload. Oke, kita akan ngambil isinya, jadi kita buka dulu, kita edit. Nah ini kita buang sih, nanti nggak apa-apa. Kita ngambilnya dari bagian ini. Nah ini backlash belum, terus ini ya top over belum ya. Nah, itu bagian sudah kita masukin di bagian header. Nah ini dia bagian data table example. Nah ini ya. Nah ini kita mulai dari bagian pack heading. Ini dari pack heading ya. Di bawahnya kita ambil sampai ke bagian ini aja dari dev class ini ya, dari begin pack content nih. Kita mulai dari begin pack content sampai ke akhir dari begin pack content ya. Mana tadi bagian pack content? Nah ini dari begin pack content kita klik di bagian baris 363 pack content tadi ya, sampai ke end pack contentnya, karena kita akan masukkan di bagian bawah tadi. Terus end pack content mana ya, ini container fluid ya, container fluid. Jadi kita bagian ini kita lihat nih garis ini ya. Nah, garis ini sebagai tandanya. Ini kita ambil sampai 867 saja ya. Kita cek sampai di atas benar nggak. Bagiannya akan kita potong. Ya kayak tukang jahit ya. Oke. Nah ini kita akan copy, kita akan cut ya. Cut. Oke, kita save boleh atau di close juga boleh. Close, kita buka register tadi yang kita buat, edit. Nah kita taruh di bagian bawah ini, taruh di bagian bawah ini ya, sehingga masuklah tabel-tabel contoh ini bisa kita buang ya. Ini bisa kita buang ini. Nah ini kita buang dari mana? Ya ini tabel bodinya nanti kita buang, ini yang data yang nggak perlu ya. Oke, ini kita buang nanti. Kita buang baris 77 sampai penutupnya. Panjang amat ya. Oke, nah ini sampai sini. Nah ini kita buang. Oke, kita buang ini. Jadi kita tinggalin satu baris aja ya. Nah, satu baris, kemudian nanti di sini kita tambah TH-nya. TH-nya kita tambah untuk action. Nah, ini TH-nya kita rubah aksi. Atau nanti koreksi dan hapus. Koreksi dan hapus, ya kan? Nah, ini untuk headernya. Nah kemudian nanti kita masukin tombolnya di bawah ya. Oke,
ini untuk tombol hapus nanti ya. Kita menggunakan ahref. Nah, nanti kita menggunakan model lagi, pengguna, hapus pengguna. Nah, hapus pengguna. Oke, nah, kelasnya mana kelasnya? Kelasnya kita menggunakan button. Nah, kelas button. Nah, kelas button apa? Ini kelas buttonnya, ini kita copy ya. Kita copy kelas buttonnya, tapi nanti kita ubah dari primary jadi danger karena ini kan untuk menghapus ya. Nah, ini kita ubah jadi danger, sedangkan untuk yang edit nanti kita ganti ini yang hapus. Oke. Nah, kita copy ganti dengan yang kita tambahkan untuk yang pengguna koreksi ya, koreksi pengguna. Oke, ini bukan denger tadi, primary boleh, primary ya, bukan primary, ini jadi koreksi. Oke, nah udah jadi bagian ini. TD nya lupa. Oke, TD nya lupa. Oke, TD nya tutup /td ya. Nah, selesai. Ini tab footernya dipindahin boleh. Oh, ini tab footernya yang tadi kita ganti, tab footer, sorry, tab footer, tapi tab headernya belum kita tambah nih. Oke, tab headernya udah kita tambah. Oke, tab footernya kita pindahin ke bawah. Ini kita pindahin tab footernya. Nah, ini sama ya, tab footernya ini. Jadi kalau di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 kolom, maka di sini TD yang di sini juga harus 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini juga 7. 1 2 3 6 7. Oke. Nah, ini nanti kita ganti ya kan? Kita ganti ini ya. Ini kita ganti ya. Oke. Kita masukin coding nanti di situ. Oke, kita simpan ya, tutup. Selanjutnya kita hapus sampah kita tadi, tabel HTML udah nggak diperlukan lagi. Kita delete, klik tabel HTML, lalu kita pilih delete-nya, yes, confirm, udah selesai. Nah, berikutnya register kita copy, di paste, mana pastenya ini ya. Nah, ini kita paste, lalu diganti nama ya. Baik, setelah kita copy tadi file register yang udah kita buat, ini kita hapus, kita ganti nama. Pertama kita ganti nama menjadi attribute.php. Oke, kita copy lagi yang register tadi, ini sampahnya juga kita buang aja lah, pokoknya kita buang, delete ya. Blank juga, blank jangan dibuang. Nah, ini mana sampah-sampahnya ya. Oke, kita copy dulu registernya ya, kita copy, kita paste. Nah, hasil pastenya kita ganti nama, kita rename menjadi kriteria ya. Tadi atribut sudah, sekarang kriteria.php. Kemudian kita copy lagi, paste lagi, kita ganti nama menjadi rating kecocokan. Nah, ini ya, kita ganti nama menjadi rating kecocokan, php. Oke, jadi ya, sekarang tinggal ganti judul. Oke, sekarang kita mulai dari atribut, kita edit. Nah, ini kan input pengguna baru ya, ini kita ganti menjadi atribut. Oke, baru ya. Nah, yang tabelnya ini judulnya tabel atribut.
tabel atribut. Oke, ini paragraf ini buang aja nggak apa-apa, buang ya. Oke, kita nggak pakai itu. Ini bukan tabel, ada tabel sampel. Oke, ini kita ganti juga namanya, tabel daftar atribut. Oke, kalau sudah ini nanti kita ganti name-nya di sini, bukan kemarin apa ya, masih ingat ya, ingat nggak kita yang kemarin? Oke, kita coba cek database-nya ya. Oke, kita cek database-nya. Oke, kita cek struktur tabel atribut. Struktur tabel atribut di sini ada ID atribut, ID atribut, ada nama atribut dan nilai preferensi. Nah, nilai preferensi ini nggak kita isi. Yang kita isi nanti adalah ID atribut dan nama atribut, karena nilai preferensi diisi dari proses perhitungan. Maka kita cuma buat 2 kolom ini ya, untuk pengisian 2 kolom, ID atribut dan ID atribut dan nama atribut. Baik, kita kembali ke file manager. Ini berarti di tabelnya ini ada ID atribut dan nama atribut ya, nama atribut. Oke, ini kita buang berarti ya. Kita buang, kemudian ini kita copy aja, kita copy, taruhkan di TH pada. Oke, selesai 3 header dan ini. Nah, bodinya ini kita sesuaikan jumlahnya. Nah, ini untuk yang ID atribut nanti. Ini yang untuk nama atribut. Nah, yang ini nggak dipakai ya. Nah, tidak dipakai ya. Nah, ini kita buat nanti menggunakan row ya. Nanti kita codingnya kita tambah lagi. Oke, selesai untuk yang atribut. Simpen, tutup. Lakukan hal yang sama dengan kriteria. Kita edit. Judulnya ini tabel kriteria. Oke, input kriteria baru. Oke, tadi belum diganti ya, aduh belum diganti semua ya. Oke, tabelnya juga ini tabel kriteria. Paragrafnya kita buang, kita nggak pakai ini. Nah, buang juga lah sampai sini ya. Nah, oke, kita buang ini. Daftar tabel kriteria. Oke, nah ini kolomnya apa? Kolomnya kita lihat yang tabel kriteria. Kriteria ini strukturnya apa? Strukturnya ID kriteria, nama kriteria ya, bobot preferensi dan nilai normalisasi nggak kita masukin, nanti dari mana? Dari perhitungan SAW-nya ya, jadi diisi otomatis dari perhitungan SAW. Oke, kita ganti. Tadi kita akan buat ID kriteria dengan nama kriteria. Ini ID kriteria. Ini nama kriteria. Oke, kita buang yang ini. Oke, nah kita copy, timpain aja di footernya ya, sama ya. Ctrl V, set, selesai. Nah, ini juga kita kosongin untuk ID kriteria. Nanti kita isi coding PHP dari modelnya. Nah, yang ini kita buang, nggak dipakai. Nah,
Selesai. Ini bukan koreksi pengguna, nanti kita koreksi kriteria. Ini juga bukan hapus pengguna, ini hapus kriteria. Oke. Nah, simpen. Nanti kita balik lagi ke sini, bolak-balik ya. Nah, itu kemudian yang kriteria sudah, rating kecocokan. Rating kecocokan sama. Kita edit juga. Ini input rating kecocokan baru. Tabelnya, actionnya juga nanti diganti ya. Actionnya menjadi rating kecocokan, buat record baru, buat rating baru ya kan. Rating kecocokan baru. Oke. Rating cocokan, buat rating cocokan baru. Nah, ini nanti kita ganti juga. Kalau nggak salah rating tadi isinya apa ya? Oh, isinya nanti ada ID kriteria, ID rating, ID kriteria, sama ID rating nanti otomatis ya. Oh ya, ID rating otomatis ya. Oh iya, auto increment. Nah, maka nggak perlu diinput. Nanti yang kita input adalah ID kriteria, ID atribut, dan nilai rating. Nilai normalisasi nanti otomatis ya, nilai normalisasi otomatis. Oke. Baik, kita itu dulu, kita ganti tabelnya aja dulu ya. Tabel rating kriteria. Rating kriteria, rating kecocokan. Ini paragrafnya kita buang. Kemudian di sini daftar tabel rating kecocokan, atribut. Nah, ini kriteria keberapa nanti ya kan. Nah, kemudian nanti ada isinya. Nah, ini kita ganti kriterianya, nanti akan nambah di sini, atributnya juga akan nambah ya. Jadi dia seperti cross tab ya, jadi seperti cross tab. Oke, 1 2 3 ini koreksi hapus. Oke, kita hapus dulu sampai sini. Oke, ya sama. Nah, selesai. Cara itu dulu, save. Oke. Ya, setelah membuat tabel program-program view atau file-file view untuk semua tabel yang akan kita input, sekarang saatnya kita membuat menu untuk masing-masing view tadi. Kita buka file header, klik kanan edit. Nah, kita perbaiki ya file headernya supaya nanti masuk ke menu masing-masing ya. Oke, baik, kita edit. Nah, ini pertama kita edit dari atas dulu ya, biar enak. Ini pertama kita ubah titelnya menjadi SPK SAW menu utama atau apa judulnya. Kemudian jangan lupa pada link yang ada hrefnya atau ada href yang tidak mengarah ke luar, pasti yang ke dalam maksud saya, bukan yang keluar, itu ditambahkan base URL supaya apa? Supaya nanti dia membaca folder atau sumber yang ada di folder root dari CI kita ya. Oke, itu kemudian nah mulai masuk ke menu. Nah, di sini ada ada nama lagi ya. Ini kita ganti dari SB admin, kita ganti menjadi SPK SAW. Jadi ini kita buang SB adminnya di baris 38. Kemudian drivernya ini dividernya biarin, kalau mau ini dashboard ini nggak apa-apa namanya dashboard, memang dashboard nanti.
Nah, kemudian yang interface itu biarin aja namanya interface. Nah, cuma di sini nanti ada, ini diganti. Di bagian ini diganti menjadi tabel master ya, bukan yang lain ya. Jadi ini kita ganti dengan tabel master. Kemudian ini juga kita ganti dengan tabel master. Nah, dikurangin ininya, disesuaikan ya. Tabel masternya, hrefnya kelasnya sama, cuma isinya kita ganti. Nah, kalau yang pengguna nanti dia akan memanggil controller pengguna, index controllernya, supaya nanti menampilkan tadi view-view tabel yang kita buat tadi untuk input dan menampilkan tabel datanya. Begitu juga yang kriteria atribut. Nah, ini sama, kurangin aja menunya. Pak, kalau bertambah atau nambah gimana, Pak? Ya, nambah aja di sini. Nanti di bagian tabel master ya. Yang jelas, kalau yang ini nav itemnya ini kita ganti aktif, berarti dia begitu dibuka langsung muncul. Ya, nah kalau dia kita buat nav item aja kayak begini, dia nggak muncul nanti ya. Ini kalau kita pindah aktif, ini jadi muncul, dia akan terbuka langsung. Nah, kalau dia tidak terbuka, kita nggak mau setelah masuk ke menu utama biarin aja tertutup, maka buang aktifnya, biarin aja nav item ya. Jadi kalau ditambah kelasnya aktif, kelas aktif ditambahin, maka dia akan terbuka. Yaitu kuncinya di sini. Kemudian yang ini juga sama. Nah, ini kita tambahin, diganti menunya dari pack header jadi apa? Dari pack jadi simple additive waiting. Nah, kemudian ini kita buat, nanti ada proses hitung, ada hasil SAW, ada animasi, order. Order ini bisa diganti dengan yang lain ya, atau mau dihapus dulu nggak apa-apa. Ini kita hapus juga nggak apa-apa, kita buang. Oke, nah kemudian bagian yang ini kita matiin. Nah, ini kita matiin atau kita buang juga nggak apa-apa nih. Ini kan ada bagian yang nampilin login button, contoh-contoh page ya, ini bisa kita buang. Kalau nggak mau dibuang, ini bisa kita matiin. Caranya gimana matiinnya? Gunakan tanda lebih kecil, tanda seru minus-minus, ditutup dengan minus-minus lebih besar ya. Nah, kalau yang berwarna hijau atau berubah warnanya kayak begini, nanti dia itu berarti tidak berfungsi ya. Tidak berfungsi dia. Oke. Mau dihapus boleh, nggak dihapus terserah ya, boleh, silakan aja ya. Nah, ini kemudian kita geser lagi ke bawah. Nah, ini kita akan ubah jadi ada menu logout. Nah, ini diganti pengguna, arahkannya kemana. Ketika diklik logout nanti arahnya ke controller pengguna dengan metode logout ya. Jadi ini itu yang logout. Nah, yang ini boleh dihapus, sampai di feedernya juga ini boleh dihapus. Kemudian, nah ini biarin ya. Kenapa? Ini toggle nanti kalau misalnya layarnya terlalu gede, mau dikecilin menunya, ini tinggal diklik aja. Jadi dia nanti ngecil menunya, hanya gambar doang ya. Kemudian ini content wrappernya biarin. Nah, ini untuk yang menu di atas kanan ya. Ini juga kita atur. Ya, oke. Nah, ini kita atur drop down setnya. Nanti boleh dibuang, boleh dimatiin ya. Boleh dibiarin. Nanti kita lihat. Nah, kalau nggak perlu nanti kita buang aja. Kan itu ada alert, ada gambar apa itu ya, ada search-nya. Nah, itu bisa kita buang nanti atau kita batalin aja. Nanti bisa dihapus ya. Nah, ini sementara itu dulu yang kita ganti. Jadi kalau yang menu tadi, yang menu ini saya ulang dari atas ini ya. Kita nambah di sini, mengganti di baris ini ya. Nah, di baris ini dicari di collapse to bagian ini diganti jadi 2 di heading to dari accordion sidebarnya ya. Ganti juga ini ditambah dan dikurangi ya. Oke, kalau sudah tinggal disimpan. Oke, kemudian kita close. Nah, login ini bisa kita hapus ya. Nah, ini kita edit, kita kalau nggak suka gambar anjingnya, kalau nggak suka dengan gambar anjingnya, ini bisa kita hapus ya. Mana sih gambar anjingnya? Gambar anjingnya tuh ini. Nah, ini di sinilah yang membuat gambar anjingnya ya. Nah, ini bisa kita ganti ya.
bisa ganti, bisa kita ganti nggak pakai gambar anjing ya. Nah gimana, buang aja. Kalau ragu, Pak ragu bener apa enggak, oke kita tandai. Nah tanda seru minus minus, kemudian ini kita minuskan juga, minus minus lebih besar. Nah maka dia nanti nggak berfungsi. Simpen yuk. Welcome back-nya boleh. Selamat datang, ya kan? Silahkan login. Oke, atau silahkan login, boleh juga. Terserah mau kasih nama apa judulnya ya. Oke gitu. Nah ini kita ada password, biarin forum grupnya. Ini remembernya nggak usah, ini kita buang remember passwordnya. Ini kita buang, kita nggak pakai cookies. Iya. Nah ini kita ganti dari ahref. Dari ahref ini nanti kita ganti dengan menggunakan memanggil controller pengguna ya untuk cek user ya. Oke, sementara biarin dia dulu kayak gini. Kemudian ini juga kita hapus bagian login ini, kita nggak pakai login Google dan login Facebook. Ini kita hapus. Ya, kemudian forgot password kita nggak kasih fasilitas, sama yang akunnya juga. Jadi ini saya hapus ya. Oke, nah selesai, simpan. Yuk kita tes ya. Oke, kita buka, kita panggil namanya apa kemarin? Nama situsnya adalah, oke, nama situsnya, oke, ini home-nya ya, apa kemarin nama, oh ini HW kursus ini ya. Oke, nah ini domainnya. Oke, kita copy, kita tes yuk. Nah kita salin di tab baru, pastekan, jalanin. Udah jalan belum? Ya, alhamdulillah jalan ya, jalan. Nah ini kita coba klik. Iya, jadi deh ya, ini SPKSAW-nya, penggunanya ada, muncul ini ya, jadi ada tabel sama ini. Kemudian kriteria juga sama, kemudian atribut juga sama ya. Sudah manggil semua ya. Oke, saya kira begitu dulu hari ini. Kita masuk nanti di pertemuan keempat. Lebih kurang saya mohon maaf, sudah jadi semua ya. Tes logoutnya yuk. Oke, jalan ternyata ya. Sementara kayak gitu. Ini bisa kita tambah ya. Ini bisa kita tambah di samping kanannya. Oke, kita tes lagi logoutnya. Oke, jalan. Oke, demikian jumpa kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk ke database dan modul ya. Kita lanjutin modulnya, kayaknya nggak kejar hari ini ya, udah gede filenya, nanti kalian bosen ya. Tapi jangan bosen ya dengan channel saya, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe nih ya. Ya bantulah buat semangat Bapak untuk buat terus, untuk semangat saya untuk membantu membuat aplikasi ini, membuat video-video pembelajarannya. Terima kasih banyak atas perjumpaannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.